Dibantu subscribe ya teman. Alkitab mengatakan nanti seluruh dunia itu akan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan mereka itu akan masuk di dalam perjamuan itu. Aku pengen tanya gini ya, karena aku kan ngelihat video kamu kan. Jadi kan selama ini kan aku menganggap bahwa Tuhan Yesus atau Nabi Isa itu adalah sama. Wah, tidak. Hah? Itu hanya anggapan orang yang, maaf dokter, saya harus katakan, saya bertanya ini ya, saya bertanya saya ya. bukan sombong ya. Oke. Saya bukan sombong, tapi ini mewakili kekristenan sejak purba. Yesus Kristus itu tidak pernah sama dengan Isa. Yesus Kristus, Isa Al-Masih Itu berbeda. Gini, kalau arti toleransi itu apa? Itu adalah membiarkan. Oke? Sekalipun teman. Oke lah, ya. Yesus dan Isa Dia tidak bilang Yesus tidak sama dengan Nabi Isa. sama. Isa. Ini dari tadi kok pegang-pegang. Begini, jadi kalau dia mengatakan Yesus bukan Nabi, bukan Isa, ya, berarti dia belum punya yang ini, atau belum punya bahkan yang ini. Ini lebih kuno lagi nih. Ada beberapa Bible yang menggunakan nama Isa Al-Masih. Nggak usah yang kuno-kuno lah, yang baru aja lah. Ini apa? Kitab Suci Injil ya, tahun 2011 yang menerbitkan Lembaga Alkitab Indonesia, LAI. Oke. sama lembaga yang dipegang. Yang dia pegang juga itu TB1 itu. TB1. Ini LAI diterbitkan dan dicetak oleh LAI. Pokoknya Sekarang kita resmi lihat. lah ya itu. Hah? Resmi pokoknya. Ya, resmi lah. Diakui. Ada yang bisa Zoom, nggak? Zoom. Ada yang bisa zoom? Ini. Atau ini Ada sini deh. aja kok. Kurang jelas. Hah? Iya, Matius. Ini silsilah siapa? Isa Al-Masih. Jelas ya? Jelas. Oke. Jadi yang dia katakan berbeda, Yesus bukan Isa, itu dia memahaminya hanya dari sisi teologi. Kalau dari sisi dari sisi teologi dan juga dari sisi perspektif, ya. Jadi yang namanya nama orang itu adalah bisa paralel. Paralel itu artinya Bersamaan gitu. ya. Contoh misalnya, di sini ada tulisannya Petrus. Inggris nggak tahu Petrus. Inggris taunya Peter. Ya. Inggris taunya ada lagi nama James. Di sini namanya Yakobus. Sama nggak? Sama. Nanti ada lagi Matthew. Di sini Matius. Nanti di sono di Inggris ada John. Di sini Yohanes. Tapi maksudnya sama kan? Sama. John sama Yohanes itu sama. Peter sama Petrus ya maksudnya sama. Begitu juga Yesus dengan Isa. Berarti Elia perlu belajar dari pendeta Ezra Soru. Ya. Mengenai Yesus dan Isa itu hanya masalah transliterasi. Transliterasi artinya gini. Kalau di dalam bahasa Ibraninya, Yesus itu adalah Yesua. Oke. Di dalam bahasa Aramaiknya itu Iso. Bahasa Arabnya Isa. Bahasa Yunaninya Isus. Bahasa Inggrisnya baru Jesus. Di Indonesia jadi Yesus. Di Cina apa? Yesu gitu misalnya. Jadi itu adalah transliterasi. Jadi kalau dia bilang Yesus dan Isa tidak sama hanya karena perspektifnya yang berbeda, berarti dia tidak tahu yang namanya transliterasi. Dia harus belajar lagi dengan pendeta Ezra Soru. Pertanyaan saya sekarang, kenapa ibu bapak menghubungkan Isa dengan Kristen selama ini? Siapa yang ajar dari dulu itu? Kalau bicara Isa selalu Kristen. Kalau bicara Nabi Isa selalu Kristen. Kristen gak ada hubungan dengan Nabi Isa. Tuhannya Kristen bukan Isa. Tuhannya Kristen adalah Yesus Kristus. Lakum dinukum waliyadin. Tuhanmu adalah Tuhanmu, Tuhanku adalah Tuhan. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu adalah agamamu. Diceritakan bahwa kalau Isa di Islam itu lahir di bawah pohon korma. Iya. Kalau di Kristen lahir di
Dia sempat menyebut kandang domba. Kandang domba. Kandang domba. Padahal di Perjanjian Baru, di seluruh Perjanjian Baru tidak ada cerita Yesus lahir di kandang domba. Hanya ada kata-kata di Yesus ditaruh di palungan. Iya. Kalau palungan sama mereka dikonotasikan lahir di kandang domba gitu. Karena ada palung. Padahal nggak ada kata-kata Yesus di sini lahir di kandang domba, nggak ada. Malah kalau yang di Lukas itu di penginapan, gitu ya. Jadi itu mungkin kurang literasi atau kurang belajar lah. Iya. Saya menyarankan hubungin pendeta Salasoro untuk nanya Yesus sama Isa itu sama atau enggak gitu ya.